Oke, kita lanjutkan dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, tadi karena kita punya data yang banyak, kemudian rencangan yang panjang, maka kita akan membuatnya dalam bentuk tabel frekuensi seperti ini. Dia tabel, tapi dalam bentuk frekuensi. Nah, bagaimana cara menyusunnya, langkahnya? Yang pertama adalah kita lihat dulu jumlah data atau banyaknya data. Ini adalah banyaknya data. Kemudian, langkah yang pertama adalah kita menentukan yang namanya jangkauan. Nah, jangkauan ini didapat dari data yang paling besar dikurangi dengan data yang paling kecil. Ini adalah data yang paling besar, kemudian ini adalah data yang paling kecil. Berarti jangkauannya kita bisa peroleh 81 dikurangi dengan 45, itu hasilnya adalah 36. Yang kedua, kita akan menentukan banyaknya kelas. Nah, ini banyak kelas. Nah, kalau banyak kelas ini ada rumusnya, yaitu 1 ditambah dengan 3,3 log n. Nah, n-nya ini adalah menyatakan banyaknya data. Karena di sini datanya adalah 40, ini datanya 40, berarti ini kita bisa tulis 1 ditambah 3,3 log 40. Nah, log 40 ini kita bisa cari dengan menggunakan tabel logaritma atau menggunakan kalkulator. Di sana, kalau menggunakan kalkulator, kita bisa tulis terlebih dahulu log, kemudian baru pencet bilangan 40. Hasilnya itu adalah 1,6. Jadi dia akan menjadi 1 ditambah 3,3 kali 1,6. Nah, ini dioperasikan, itu hasilnya adalah akan menjadi 6,29 atau 6,29, sorry. Nah, setelah kita mendapatkan nilai ini, nilai yang ini, karena dia banyak kelas, ini banyak interval yang akan kita buat, dia harus dibulatkan, tetapi pembulatannya harus ke atas. Karena ini 6,29, berarti kita bulatkan, dia akan menjadi 7. Jadi banyak kelasnya adalah 7. Sini nanti kita buat 7. Kemudian yang ketiga itu adalah panjang kelas atau lebar kelas. Panjang kelas itu adalah intervalnya berapa sih yang kita buat, dari nilai berapa sampai berapa, itu yang akan kita buat. Nah, panjang kelas ini dicari dengan membagi, yaitu jangkauan atau ring dibagi dengan banyak kelas. 36 dibagi dengan 7, itu hasilnya adalah 5,14. Nah, yang ini pun dibulatkan ke atas sehingga dia akan menjadi 6. Bulatkan menjadi 6. Jadi banyak kelasnya kita buat sebanyak 7, kemudian panjang kelasnya dibuat jadi 6. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat tabelnya? Dari mana kita mulai? Yang pertama itu adalah batas bawahnya. Nah, kalau untuk batas bawah, kita sebenarnya boleh menggunakan bilangan berapa saja, asalkan dia masih berada di rentangnya itu. Tetapi yang paling mudah itu coba kita gunakan adalah bilangan yang ada di sini paling rendah, yaitu 45. Jadi yang pertama itu adalah 45. Sampai dengan berapa? Nah, karena di sini panjang kelasnya 6, berarti kita bisa tulis 45, kemudian 46, 47, 48, 49, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 di sini. Berarti yang pertama itu adalah kelasnya 45 sampai dengan 50. Berikutnya, setelah 50 itu berarti 51. Begitu juga seterusnya 51. 51 sebanyak 6. Dia akan menjadi 51 sampai dengan 56. 51 sampai dengan 56, kemudian 57 sampai dengan 62, kemudian 63 sampai dengan 68, kemudian 69 sampai dengan 74, kemudian 75 sampai dengan 80, terakhir 81 sebanyak 6 kali, 81, 82 sampai dengan 86. Nah, inilah tabel frekuensinya atau intervalnya 45 sampai 50. Kemudian bagaimana caranya kita menentukan banyaknya bilangan sekarang? Nah, kita cari bilangan dari
45 sampai dengan 50 yang ada di sini. Ada berapa? Kemudian kita tuliskan di sini. Misalnya, yang pertama itu ini 45 masuk, 47 masuk, 45 masuk, 50 masuk, 56 tidak masuk. Berarti di sini 47, 48, 49, 50. Ini tidak ada yang masuk, ini masuk, ada yang masuk, kemudian ini masuk, masuk, 50 masuk. Nah, tidak ada lagi. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Nah, kita bisa juga menggunakan turus di sini untuk menyatakannya itu. Begitu seterusnya sampai dengan angka yang terbawah. Kita peroleh ini sebanyak nanti 12, ini sebanyak 5, ini sebanyak 3, ini juga 3, ini 3, dan ini 1. Nah, inilah, ini bisa kita hapus dulu. Nah, inilah yang kita namakan dengan tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi. Nah, semoga dipahami.